Karena aku selalu diingetin sama mamaku untuk nggak boleh untuk protes nggak adil kepada Sang Maha Adil. Itu kan kayak Halo K-Lovers, aku Denada dan kali ini aku ada di sini di Bedah Lirik. Kita mau sama-sama bedah lirik dari lagu terbaru aku, KOPLO. Oke, dan Mbak, ini boleh dinyanyikan nggak sih per lirik? Boleh dong. Ya, oke. Lirik di bait pertamanya ya. Namanya hidup pasti penuh naik turun liku-liku. Ya itu literal ya, benar-benar namanya hidup ya pasti penuh naik turun liku-liku. Memang di bait pertama ini J-Flow dan A itu berusaha untuk menceritakan bagian dari hidup aku, tapi yang juga kita tahu orang lain juga mungkin banyak sekali atau mayoritas pendengarnya akan bisa relate gitu. Terus liku-liku, kadang silau, kadang redup, kadang bikin ninu-ninu. Itu juga ya udah kita semua tahu. Iya, itu mereka berdua. Pokoknya all the credits ya, semua kredit dari lagu ini itu adalah J-Flow dan A gitu. Karena memang mainly memang J-Flow ya, dia memang selalu sangat amat cerdas dengan permainan kata-kata gitu. Dan aku juga kaget banget dan surprise banget karena dia pakai kata-kata ninu-ninu yang memang kata-kata itu lagi sering banget kita dengerin kan gitu. Masyalah datang pastikan pergi, masyalah kapan itu nggak penting, ya udah gitu. Memang yang namanya masalah dalam kehidupan itu akan selalu datang silih berganti, tapi kita nggak cuma ngomongin masalah aja. Masalah, tantangan, perjuangan dalam hidup itu pasti akan selalu datang silih berganti. Aku sambut setiap hari berpikiran positif, bahwa dengan datangnya semua masalah, semua tantangan itu seharusnya nggak membuat kita jadi nggak looking forward terhadap hidup, what life has to offer gitu. Bahwa kita selalu diajarin gitu, jadilah orang yang pandai bersyukur. Pandai bersyukur itu kan berarti kan kita bukan cuma bersyukur di saat kita sedang mendapatkan kelapangan gitu, tapi juga di saat kita mendapatkan mungkin kesempitan, kesulitan, kita juga harus pandai-pandai menjadi manusia yang ngerti gimana caranya mensyukuri keadaan itu. Mungkin kamu kurang piknik, pikiran buka sitik, jos. Nah, ini lagi-lagi permainan katanya J-Flow ya. Jadi dia berusaha untuk masukin sesuatu yang koplo banget. Ya, buka sitik, jos itu koplo banget. Itu udah deh, itu koplo abis. Ya kan? Tapi itu dimasukkan ke dalam sebuah lirik rap dengan sangat amat tasteful menurut aku. Pasti pagi datang menjelang, habis gelap pasti ganti terang benderang. Bahwa itulah hidup gitu. Iya, up, down, sedih, seneng, malam, pagi. Bahwa nggak terus-terusan kita akan dihajar terus gitu. Insya Allah selalu akan ada pelangi habis hujan. Banyak banget. Up-nya itu ya, udah banyak deh. Lebih, aku mau bilang lebih banyak up-nya alhamdulillah dibandingkan down-nya. Karena pada saat aku merasakan down-nya itu pun juga aku nggak pernah berhenti merasakan kasih sayangnya Allah, pertolongannya Allah. Nggak ada hal yang mau aku komplain dari hidupku. Nggak pantas lah aku komplain dari hidupku karena terlalu banyak hal yang aku syukuri yang kadang-kadang udah nggak kesebut sama mulutku gitu. Enggak, mempertanyakan pernah sekali, tapi sampai kecewa dan merasa bahwa wah ini nggak adil banget kok hidupku. Enggak pernah. Jangan sampai pernah, karena aku selalu diingetin sama mamaku untuk nggak boleh untuk merasa seperti itu. Mempertanyakan pun mamaku bilang nggak boleh gitu. Dan memang benar, aku pun menerima itu dan setuju dengan itu dan mengamini itu gitu. Bahwa memang posisiku sebagai hamba dan hanyalah seorang hamba, memang bukan tempat dan posisinya, bukan haknya untuk tanya, apalagi sampai protes gitu, kok kayak nggak adil gitu. Protes nggak adil kepada Sang Maha Adil itu kan kayak suka chorusnya, aku suka banget. Hidup kadang susah,
tapi semua akan indah pada waktunya. Kalimat yang simple yang kita selalu dengar dari mulai kita masih kecil, ada di semua hal ya, di buku, di apa, semua akan indah pada waktunya. Di setiap narasi selalu ada itu dan selalu berarti hope, harapan, positivity. Bahwa enggak ya itu tadi, enggak selamanya hujan tuh hujan terus gitu. Kapan pelanginya? Pasti ada gitu. Bilang enggak suka, tapi semua akan koplo pada waktunya. Kalau ini aku benar-benar dari hati. Ini betul-betul kita taruh di ini sebagai hook ya, sebagai memang hooknya. Kenapa? Karena memang kenyataannya pada saat ini seperti itu. Dulu kan gitu pada saat aku yang mengawali karirku dari rap, jadi rapper, terus di hip hop gitu, terus tiba-tiba aku berkarir di dangdut gitu dan alhamdulillah ya dapat rezeki bisa punya karir dan ada nafkah di dangdut gitu. Banyak orang yang kayak apaan sih Denada gitu ya. Lu tuh aduh gimana sih, lu tuh udah di rap aja udah bagus di situ, lu ngapain mesti kayak ke dangdut kayak gitu. Dan aku tahu banget orang-orang itu pada saat itu bilang nggak suka gitu sama koplo. Tapi aku yakin saat ini mereka pasti salah satu yang mereka dengerin dan mereka hafal tuh adalah lagu-lagu dangdut koplonya. Garis bawahi, kenapa kita menyebut nama lagu kita itu dengan KOPLO dan bukan koplo? Karena memang KOPLO ini ada singkatannya. Ini adalah kependekan dari sebuah kalimat. KOPLO itu adalah kumpulan orang-orang paling laku on air dan off air. Oh wow. Next ya, 90-an, 2000-an. Ya itu masa-masa aku mengawali karir aku 90-an. And then 2000-an karena memang dari mulai 90-an itu alhamdulillah aku bisa merasakan menjalani karir itu nggak terputus gitu. Aku terputus tuh karir itu bener-bener cuma pada saat aku melahirkan dan sampai punya Aisyah umur 1 tahun gitu. Itu karena bener-bener aku cuma show off air aja gitu. Tapi bikin proyek atau bikin karya itu memang terputusnya cuma di situ. Tapi di luar itu tuh aku emang alhamdulillah terus gitu ada selalu karyanya. Walaupun ya dengan variasi sangat amat variatif ya bun gitu ya. Tapi 90-an 2000-an udah pernah nge-swag sampai ke ibuan. Ya itu udah lah ya dari mulai dulu mungkin semua juga pada bisa lihat bagaimana metamorfosanya aku dari mulai awal keluar sampai terus akhirnya mulai tahun 2000-an mulai akhirnya menjadi ibu, terus berubah semua gitu kan dari mulai karya yang dikeluarkan sampai dengan gaya dan segala macam sampai akhirnya sekarang. Jadi itu menceritakan aja bahwa ya I've been there, I've done that gitu. Batak Banyuwangi ini dan identitas diri. Memang aku orang Batak dan Banyuwangi. Ini nge-rap, nari sama nyanyi. Ya itu udah yang aku lakukan, nge-rap, nari, nyanyi. Nari ya memang karena aku mengawali experience-ku, pengalamanku di panggung itu bukan sebagai rapper sebenarnya, banyak yang nggak tahu. Aku itu mengawali pengalamanku pertama kali di atas panggung itu sebagai penari tradisional. Menguasai beberapa tarian karena aku dulu sering dapat kesempatan untuk ikut misi kebudayaan. Jadi dikirim misi kebudayaan ke negara-negara luar, pernah ke Brunei Darussalam, pernah ke Amerika, pernah ke Eropa. Jadi ya memang nari aja, nggak nyanyi. Tapi ya sebagaimana penari tradisional yang ikut misi kebudayaan, biasanya satu penari itu harus bisa menguasai beberapa jenis tarian. Nge-rap, nari sama nyanyi, lalu mulai masuk ke loko sana sini. Karena ini yang banyak orang omongin kan kayak, ya Dena lo nggak konsisten banget sih gitu ya. Sebagai seorang seniman kok lo nggak konsisten banget gitu. Situlah aku mulai ngomong berikutnya ini yang sejujur-jujurnya dari dalam hati bahwa lo kok sana sini single mami nyari money. D to the nada, he to the nada ya. Apapun kau mau, aku palu gada. Ya itu balik yang tadi. Harus bisa. Harus bisa karena aku selalu ngomong gitu sama semua calon klien aku. Bahwa istilahnya gini, lu mau gua ngapain aja di event lo, di acara lo, gue bisa. Aku ini adalah jenis orang yang, Dena lo bisa nggak kira-kira nanti kalau pas di acara kita lo gini? Bisa. Bisa aja dulu. Bisa dulu. Udah. Nanti kan gimana caranya biar itu bisa terjadi, ya itu PR-ku. Dan aku adalah orang yang bagiku kepuasan pelanggan adalah kunci. Semua aku lakukan atas nama keluarga. Ya ini kayaknya semua orang pasti bisa relate bahwa semua yang kita lakukan
adalah untuk keluarga menjadi prioritas, keluarga menjadi alasan untuk kita berjuang dan untuk melakukan hal-hal yang mungkin kalau bukan buat keluarga berat pasti. Tapi kalau udah buat keluarga, buat orang yang kita cinta, kita bisa melakukan itu dengan sangat amat ikhlas, dengan sangat amat senang hati gitu. Karena ya itulah ya keluarga. Karena harta yang paling berharga adalah keluarga dan bukan Balenciaga. Harta yang paling berharga adalah keluarga dan bukan hal-hal yang material, bukan harta, bukan harta dan tahta dan Balenciaga, bukan gitu. Tapi harta yang paling berharga itu adalah keluarga, gitu. Balenciaga, katanya setiap orang ada masanya, katanya setiap masa ada orangnya. Bahwa aku sebagai orang yang berada di bisnis ini, terutama entertainment industry, aku sangat amat menyadari dan mengetahui dan aku paham betul dan siap bahwa setiap masa itu ada orangnya dan setiap orang itu ada masanya. Itu rezeki yang siapa sih marketing planner siapa yang bisa merencanakan sampai sesmooth dan sekeren itu? Nggak ada. Itu kan udah jalannya Allah. Itu kan seberapa, entah dia matanya Snoop Dogg lagi siwer, entah dia baru bangun main pencet-pencet sampai akhirnya dia yang pencet adalah lagu aku. Siapa yang bisa atur itu? Nggak ada yang bisa atur. Mau sejago apapun kita sebagai seorang marketing planner ya, nggak akan bisa gitu. Udah jalan-jalannya Allah. Itu makanya aku bilang di situ sebenarnya bukan hanya semata-mata bahwa setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, tapi bahwa semua yang sudah terjadi pada kita itu sudah ada porsinya, sudah ditetapkan sama Allah dan memang udah kita harus ya udah ngikutin.